Jadi teman-teman pun banyak yang komplain dengan ibu. Ibu kan pernah karismatik kan, udah mendalami Katolik itu sebenarnya. Tapi kau ini kena hipnotis, kata kawan tuh. Ketemu di bis kota. Kataku bilang, hei sabarlah mulut tuh ngomong, ini di bis kena hipnotis, saya ndak kena hipnotis. Ngapa kamu tuh paling rajin ke gereja, tapi kenapa kamu bisa masuk Islam? Suster tuh kalau lebaran kan datang. Kalau ndak ada anak saya tuh berani dia ngomong. Katanya dia bilang gini, Bu Lina, dia kan manggil saya Bu Lina. Kau balik lagi lah, kata dia. Balik ke mana, kataku bilang. Oh balik ke Katolik lah. Ndak, saya ndak balik. Udah saya nyebrang lah, aku bilang. Gitu cerita saya nih. Kalau ibu kesal tentu ibu berbalik lah ke Katolik. Ibu kan punya pendirian juga. Cuma ibu tidak mau main-main mengaji malam nih. Banyak yang tua-tua tidak pandai, tua dari ibu lagi masih ikro. Oh kalau gitu ibu mau, aku bilang memang ada yang tua yang udah 70 masih ikro 1, ikro 2. Berarti samalah, aku bilang. Aku sekarang udah ikro 4 dah, mau ikro 5. Oke, Bu. Terima kasih. Jadi ini ada sedikit hadiah dari donatur Saudara Sriman. Jadi mohon diterima, Bu. Alhamdulillah. Ya, ini adalah rezeki halal. Nama ibu Herlina Line. Ibu masuk Islam. Usia ibu 40 tahun. Asal ibu kan orangnya Kristen, karena mungkin kena terpanggil kali. Jadi ibu tuh bisa masuk Islam. Terus ibu masuk Islam nih dengan hati nurani ibu sendiri. Karena anak-anak ibu yang 3 masuk Islam, anak pertama, ketiga, keempat masuk Islam. 1 masih Kristen. Dayak. Itu daerah mana, Bu? Dayak daerah Jalimpo, bahasanya Baje. Oh masih Baje. Bukan ini ya, bukan Mbak Ahi ya? Bukan. Baje, daerah Jalimpo. Suami ibu kan Dayak Batang Tarang, bahasanya Baye. Dah meninggal. Kristen, Katolik dia. Pertama ibu masuk Islam nih, ibu menikah dengan orang Jawa Sunda. Jadi teman-teman pun banyak yang komplain dengan ibu. Ibu kan pernah karismatik kan, udah mendalami Katolik itu sebenarnya. Tapi kau ini kena hipnotis, kata kawan tuh. Ketemu di bis kota. Kataku bilang, hei sabarlah mulut tuh ngomong, ini di bis kena hipnotis. Saya ndak kena hipnotis. Ngapa kamu tuh paling rajin ke gereja, tapi kenapa kamu bisa masuk Islam? Saya bilang itu dah nasib saya. Kalau nasib itu kamu jangan sombong. Kalau sayur tuh kita bisa lihat, oh ini ulat buang. Kalau nasib ini aku bilang tidak bisa. Mungkin saya lahir tuh nanti Allah tuh bilang, Tuhan, masih nyebut Tuhan kan? Tuhan itu nanti usia kamu, sekian umur kamu, jalan hidup kamu ini. Kan? Jadi usia saya 40 tahun, kenapa saya bisa masuk Islam? Tidak ada orang maksakan saya. Berarti udah dari lahirnya saya. Udah dikasih tahu jalan hidupnya segitu. Saya jalankan. Sekarang suami saya tidak mendukungkan saya. Enggak apa-apa. Saya tetap menjalani, tetap mengikut pengajian, malah tenang, kan? Tak apa-apa. Tapi suster tuh kan malah ngasut ibu depan. Suster tuh kalau lebaran kan datang. Kalau ndak ada anak saya tuh berani dia ngomong. Katanya dia bilang gini, Bu Lina, dia kan manggil saya Bu Lina. Kau balik lagi lah, kata dia. Balik ke mana, kataku bilang. Oh balik ke Katolik lah. Ndak, saya ndak balik. Udah saya nyebrang lah, aku bilang. Gitu cerita saya nih. Jadi datang lagi yang satu tuh Ibu Lina.
kau baliklah. Balik kemana? Ndak lah, aku balik. Biarlah aku banyak teman aku bilang. Biar aku ndak pandai ngaji, saya belajar. Suami ndak ngurus saya, dosanya dengan dia. Saya kan baik-baik dengan dia tuh. Karena saya sakit, dia ndak ngurus. Jadi anak saya marah. Untuk apa saya, aku bilang, mau berbalik lagi. Abang kan pergi ke kampung saya kan, minta izin, saya nih mau masuk Islam, kata saya kan. Apa dia jawab tuh? Nangis dia kan, abang ipar tuh nangis dia. Kata saya, abang tuh nyerah merinding dulu aku kan. Benar, saya pun kalau ingat tuh sedih kak kan dengar dia, tapi saya ndak menyesal. Kata paman tuh, ndak apalah kamu diam di kota yang banyak Islamnya. Kalau di kampung kan ndak ada, kata dia kan. Si paman nih adik mamak saya nih. Belum meninggal waktu itu, sekarang sudah meninggal, ndak ada lagi. Ibu mandang agama nih Islam pun, ibu tuh ndak ada membencikan, sama. Karena mungkin karena itulah tadinya hidayahnya, karena ibu kawin pun tidak memaksa masuk Islam. Sehati ibu sendiri. Udah ibu pamit dengan saudara ibu di kampung, dengan abang, dengan bapak sih udah meninggal. Mama saya sudah meninggal usia umur 6 bulan. Kami 5 beradik. Saya yang bungsu. Jadi kawin pertama ibu nikahkan orang Katolik. Jadi anak 4 nih dengan suami lama. Dia bilang mau niat saya mau bawa mama pergi umroh. Jadi ditanyalah saya nih, mama mau pergi umroh ndak? Saya bilang macam mana mama mau pergi umroh? Mama belum bisa mengaji. Ndak apa-apa. Pas saya baru belajar di sini kelompok mualaf nih. Saya tanya, dia bilang gini, ibu, bu, kata saya bilang, saya nih mau dipanggil mau pergi umroh, boleh ndak saya nih pergi umroh? Kata saya nanya nih kan, boleh. Nanti di sana ada yang membimbing ustadz, ya buku zikir tuh kan, ibu kan ndak tinggi sekolahnya, cuma tahu ABC. Tahu baca gitu bah. Nanti carinya ke buku zikir tuh kan. Nanti ibu baca ini. Kata si ibu guru ngaji saya nih. Apa sih ibu guru ngaji saya? Terus oh boleh. Jadi bikin paspor segala kan, dibikinlah paspor. Bikin paspor. Jadilah ibu nih pergi. Ada anak saya masuk Islam tuh mak. Mama mau belajar ndak? Saya manggil guru mengaji ngajar ibu di rumah. Enggak, saya enggak mau. Belum terbuka hati ibu teh. Karena tuli harapnya tuh ibu tuh enggak bisa. Sekali dia bilang gini, udah enggak maksa anak saya kan. Nanti ja. Mudah-mudahan mama panjang umur, badan sehat, murah rezeki. Bakal mama belajar, aku bilang. Jadi balik dari umroh tuh, dia ngasih tahu. Nanti mama pergi umroh dengan orang yang masak-masak tuh. Disuruh ngawankan mama nih. Baik, ajakkan mama. 2 tahun, 3 tahun mereka kan ngajak mengaji keliling di tempat ibu sana. Bu Lina tuh diajak lah katanya. Mamanya Ido tuh ngaji keliling. Oh bu, Pak Ustadz suruh ibu ikut mengaji. Biar ibu enggak tahu pun tak apa-apa. Enggak aku bilang. Enggak mau aku bilang. Malu kata aku bilang. Enggak mau, enggak jadi kan. Udah itu, yang inilah yang terbuka hati saya, yang mualaf nih, mengaji mualaf nih. Banyak yang tua-tua, enggak pandai, tua dari ibu lagi, masih ikro. Oh kalau gitu ibu mau, aku bilang, memang ada. Yang tua, yang udah 70, masih ikro 1, ikro 2. Berarti samalah aku bilang, aku sekarang udah ikro 4 dah, mau ikro 5. Tapi udah mau pandai ibu, cuma kadang tulisan ini enggak dibaca, kalau ke Al-Quran itu yang suruh bingung. Nanti kan bisa kalau lama-lama.
Jadi awalnya nggak mau ngaji itu karena malu faktor usia. Malu faktor usia. Karena kalau ini ndak ibu malu gi bergabung dimanapun, biarpun ibu tidak tahu Arab. Alibatanya. Alhamdulillah. Udah bergerak sudah terbuka. Biarpun ibu tidak pandai mengaji dulu, tapi mengikut bisa. Kata Pak Ustadz pun ada bilang, Pak Ustadz Erwin kan, memang tulis Arab itu susah, lama kita mau pandai, apalagi kita dah tua. Itu. Sebenarnya ibu tuh udah pandai menyantumnya, itu ibu tak berani. Salah kan ndak jadi, ndak masuk akal kalau salah. Kan harus dibetulkan. Babi ibu tuh nanti masuk di rekaman itu. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara sampai ke surga. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Indra Wibowo. Di sini ada namanya Saudara Seiman. Gerakan yang Masya Allah sangat membantu untuk dakwah di kalangan orang-orang yang pengen kenal Islam. Jadi kalau jika ada yang pengen kenal Islam, pengen tahu tentang Islam, pengen belajar tentang Islam, temennya, saudaranya, setongkrongan, atau ya anak-anak kantor, bisa dibawa ke sini nih, bisa dibawa ke Saudara Seiman. Nah, tapi untuk membantu mereka, mereka juga punya rekening di Bank Muamalat. Di Bank Muamalat, nomor rekeningnya 6210066 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia, Saudara Seiman. Insya Allah gerakan ini untuk membantu mualaf dan ikut juga untuk menyokong bagaimana orang bisa mengenal Islam, memperkenalkan Islam dengan cara yang hak. Insya Allah jadi amal jariah kita semua deh, termasuk antum semua. Nggak bisa nyumbang nggak apa-apa, share aja, bagikan. Insya Allah bermanfaat. Mungkin antum nggak butuh hari ini, Anda nggak butuh hari ini, nggak apa-apa. Ada mungkin follower Anda atau tetangga Anda, saudara Anda, siapapun itu, mungkin dia lagi butuh informasinya, sampaikan. Insya Allah nanti bermanfaat untuk orang banyak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.